Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pia Anggraisari dengan NIM C1 C024011. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPNBM. Nah, dosen pengampu saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Nah, di sini kita ada dua pembahasan yaitu PPNBM masukan dan PPNBM keluaran, lalu pengkreditan PPNBM. Yang pertama itu PPNBM. Menurut Undang-Undang PPN nomor 18 tahun 2000 yang disempurnakan lagi dalam Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, ataupun impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Lalu itu ada tarif PPNBM. Tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 20%, 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat 7 halaman di dalamnya dan juga terdapat 7 faktur pajak di dalamnya. Lalu ada karakteristik PPNBM. Yang menjadi karakteristik PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPNBM merupakan pungutan tambahan BKP mewah selain PPN. Yang kedua, PPNBM hanya dikenakan sekali yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan BKP mewah atau PKP pabrikan. Yang ketiga, PPNBM tidak dapat dikreditkan sehingga diperlakukan sebagai biaya. Yang terakhir, dalam hal BKP mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali atau restitusi. Selanjutnya yaitu objek PPNBM. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Lalu ada mekanisme PPNBM. Mekanisme PPNBM sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 8, dan pasal 10 dalam Undang-Undang PPN yang secara garis besar yaitu atas impor dan penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP. Atas ekspor, BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPNBM yang terbayar. PPNBM hanya dipungut satu kali. Lalu PPNBM tidak dapat dikreditkan baik terhadap PPN maupun PPNBM. Selanjutnya, contoh perhitungan PPNBM. Rumus perhitungan PPNBM yaitu PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. PKP JHS sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual sebesar 10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN, PPNBM dikali dengan 10% sama dengan 1 juta. Lalu PPNBM sama dengan 40% dikali dengan 10 juta, maka hasilnya 4 juta. Lalu ada karakteristik PPNBM. PPN bisa dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak pengeluaran. Namun PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPNBM lainnya atau PPN. PPNBM tidak dapat dikreditkan karena sasaran PPNBM adalah konsumen. Maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan perdagangan besar. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah pengucapan kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan itu dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.